Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Eka Agus Kiana, semester 6 jurusan Teknik Sipil Fakultas Teknik Universitas Hindu Indonesia. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai tugas proposal dengan judul Analisis Kondisi Kerusakan Jalan pada lapis permukaan perkerasan lentur dengan menggunakan metode Pavement Condition Index atau PCI. Table of Content atau pembagian materi dalam tugas proposal ini saya bagi menjadi 3 bagian. Yang pertama, pada bab 1 terdapat pendahuluan berupa latar belakang, rumus masalah, tujuan penelitian. Pada bab 2 terdapat tinjauan teori dan bab 3 terdapat metode penelitian. Yang pertama, di sini saya akan menjelaskan mengenai latar belakang dari penelitian, di mana penelitian ini membahas mengenai kerusakan permukaan jalan khususnya pada perkerasan lentur, di mana kita ketahui apabila terdapat kerusakan pada jalan bisa menyebabkan ketidaknyamanan, bahkan bisa menimbulkan masalah yang serius bagi pengguna jalan. Penanganan terhadap kerusakan permukaan jalan yang tepat sangat diperlukan karena dengan penanganan yang tepat, sasaran diharapkan dapat mengatasi berbagai macam jenis kerusakan yang terjadi. Penanganan kerusakan juga tidak lepas dari jenis kerusakan serta tingkat kerusakan yang terjadi. Jenis kerusakan yang terjadi sangat beragam, mulai dari amblas, lubang, dan lain-lain. Semua jenis kerusakan dapat diidentifikasi berdasarkan tingkat kerusakan. Secara umum, penelitian yang akan dilakukan sesuai dengan judul di atas adalah untuk mengetahui jenis kerusakan, tingkat kerusakan, kondisi kerusakan, dan jenis penanganan yang tepat untuk setiap jenis kerusakan yang terjadi. Penelitian awal adalah melakukan survei secara langsung di lapangan secara visual. Kemudian setelah melakukan survei, diketahui jenis kerusakan dan tingkat kerusakan dari suatu kerusakan yang terjadi, di mana nantinya akan digunakan sebagai acuan untuk pemilihan jenis penanganan kerusakan terhadap data lalu lintas harian rata-rata atau HLR tahun sebelumnya. Sebagai acuan perkembangan lalu lintas di lokasi, dilakukan penelitian dan data CBR sebagai acuan kondisi daya dukung tanah pada lokasi yang dilakukan penelitian. Yang keduanya diperoleh dari dinas terkait, yaitu Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruangan PUPR Kota Denpasar. Pada penelitian ini menggunakan metode PCI atau indeks kondisi perkerasan, yang merupakan kondisi dari permukaan perkerasan yang dapat ditinjau dari permukaan yang mengalami kerusakan menurut Hardiyatmo 2015. Metode ini memiliki fungsi untuk memberikan informasi ketika survei dilakukan terhadap kondisi perkerasan, tetapi metode ini tidak dapat memberikan gambaran tentang informasi prediksi untuk kerusakan yang akan datang. Berdasarkan latar belakang di atas, dapat dirumuskan masalah, yaitu bagaimana kondisi kerusakan permukaan perkerasan lentur dan besar nilai PCI dan jenis penanganan yang tepat terhadap kerusakan lapis perkerasan lentur di Jalan Raya Gatot Subroto Timur, sehingga dapat ditentukan tujuan dalam penelitian ini adalah mengidentifikasi kondisi kerusakan permukaan perkerasan lentur dan menghitung besar nilai PCI dan menentukan jenis penanganan yang tepat terhadap kerusakan lapis perkerasan lentur di Jalan Raya Gatot Subroto Timur. Pada tinjauan teori terdapat tinjauan umum, klasifikasi jalan, jenis perkerasan, dan jenis kerusakan. Pada tinjauan umum terdapat gambaran umum mengenai penanganan serta identifikasi kerusakan permukaan jalan pada perkerasan lentur, di mana penanganan untuk perkerasan dapat dilakukan ketika kerusakan yang terjadi telah dapat dievaluasi mulai dari penyebab hingga akibatnya. Klasifikasi jalan menurut Sukirman 1999. Klasifikasi jalan berdasarkan fungsi jalan. Jalan dapat dibedakan menjadi 3, yaitu jalan arteri, jalan kolektor, dan jalan lokal. Di mana jalan arteri adalah jalan yang melayani angkutan utama dengan ciri-ciri perjalanan jarak jauh, kecepatan rata-rata tinggi, dan jumlah jalan masuk dibatasi secara efisien. Jalan kolektor adalah jalan yang melayani angkutan pengumpul pembagian dengan ciri-ciri perjalanan jarak sedang, kecepatan rata-rata sedang, dan jumlah jalan masuk dibatasi. Dan jalan lokal adalah jalan yang
melayani angkutan setempat dengan ciri-ciri perjalanan jarak dekat, kecepatan rata-rata rendah, dan jumlah jalan masuk tidak dibatasi. Selanjutnya yaitu perkerasan. Jenis perkerasan dapat dibagi menjadi 3, yaitu perkerasan lentur, perkerasan kaku, dan perkerasan komposit. Perkerasan lentur adalah suatu perkerasan berwarna hitam di mana aspal sebagai bahan pengikat dan terletak pada permukaan atas. Perkerasan kaku merupakan suatu perkerasan berupa semen yang menjadi bahan utamanya. Perkerasan komposit merupakan jenis kombinasi dua perkerasan, yaitu perkerasan lentur dan perkerasan kaku, di mana perkerasan kaku berada di bawah perkerasan lentur. Dan yang terakhir dapat tinjauan teori mengenai jenis dari kerusakan pada perkerasan lentur atau flexible pavement. Menurut Hardiatmo 2015, kerusakan perkerasan lentur dapat dijabarkan menjadi 5, yaitu yang pertama, deformasi, terdiri dari kerusakan benjol dan turun, amblas, alur bergelombang, mengemang, dan sungkur. Kedua, retak, terdiri dari kerusakan blok, diagonal, reflektif, kulit buaya, bulan sabit, memanjang, dan melintang. Yang ketiga, kerusakan tekstur permukaan, terdiri dari kerusakan stripping, kegemukan, agregat licin, terkelupas, dan butiran lepas. Kerusakan untuk lubang terdiri dari persilangan rel dan tambahan. Dan yang terakhir kelima, kerusakan di pinggir perkerasan, terdiri dari kerusakan pinggir dan bahu turun. Metode penelitian. Pada metode penelitian terdapat 3 pokok bahasan yang akan dibahas, yaitu yang pertama mengenai lokasi penelitian ini akan dilakukan. Yang kedua, bagan alur penelitian ini hingga persiapan dan alat yang diperlukan pada penelitian ini. Lokasi penelitian terletak di wilayah Denpasar, tepatnya di Jalan Gatot Subroto Timur yang memiliki panjang perkerasan jalan total 9,7 km dan lebar 4 meter. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kerusakan pada lapis permukaan perkerasan lentur yang terjadi pada Jalan Raya Gatot Subroto Timur. Berikut merupakan peta lokasi yang ditunjukkan pada gambar. Di sini terdapat bagan alur penelitian, di mana yang pertama dilakukan survei pendahuluan dengan melakukan pengumpulan data. Jadi data yang dikumpulkan yaitu berupa data primer dan data sekunder. Untuk data primer ini yang dicari adalah yang pertama mengenai geometri jalan, yang kedua mengenai data kerusakan perkerasan jalan, sedangkan untuk data sekunder yang pertama dicari adalah struktur perkerasan, yang kedua adalah data LHR atau data lalu lintas harian rata-rata, dan data tanah lapangan atau CBR. Selanjutnya, data-data yang sudah terkumpul dilakukan analisis data untuk mengidentifikasi kondisi kerusakan permukaan perkerasan lentur atau survei lapangan jenis dan tingkat kerusakan berdasarkan jenis teori yang ada. Dan yang kedua, melakukan penilaian kerusakan jalan dengan metode fisik dan penentuan jenis penanganannya. 1. Menggunakan metode Pavement Condition Index PCI dengan langkah sebagai berikut. Pertama, menentukan nilai kecepatan kerusakan. Density ditunjukkan persamaan 3.1, kerapatan density persen sama dengan AD per AS kali 100. Berikutnya menentukan nilai pengurangan atau deduct value sesuai dengan pembacaan kurva deduct value. Kemudian menentukan nilai pengurangan total deduct value atau TDV. Menentukan corrected deduct value atau CDV sesuai dengan pembacaan grafik hubungan TDV dan CDV. Menentukan nilai PCI secara keseluruhan ditunjukkan dalam persamaan 3.2 PCI F sama dengan sigma PCI. Menentukan rating, kemudian menentukan jenis penanganan yang tepat untuk tiap kerusakan. Adapun peralatan yang diperlukan pada saat melakukan survei dalam penelitian ini adalah yang pertama tentu saja kita memerlukan alat tulis, road meter atau meteran, measuring wheel, form penelitian, kamera, dan juga kalkulator. Nah, sekian presentasi yang dapat saya sampaikan. Apabila terdapat kesalahan kata,
pada saat saya melakukan pesan ini. Saya mohon maaf. Sekian dan terima kasih.